Ini fisikaku. Hai guys, hari ini kita akan melakukan Q&A. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi aku akan ngambil 10 pertanyaan yang menurut aku menarik. Nah, pertanyaan pertama, apa itu petir? Dan bagaimana sih petir itu bisa terjadi? Petir ini adalah sebuah fenomena yang berupa kilatan cepat yang diiringi oleh suara gemuruh kayak. Nah, kenapa sih petir ini bisa terjadi? Seperti yang telah kalian tahu, awan itu kan bergerak. Nah, semakin bergerak pasti dia bakal ketemu nih sama awan-awan yang lain. Nah, saat bertemu, mereka akan membuat gesekan yang membuat si awan ini bermuatan. Nah, muatan itu tentu positif dan negatif, muatan listrik. Nah, semakin dia bergerak ke atas, terlibatlah dia dengan yang namanya turbulensi udara. Turbulensi udara ini mengakibatkan awan ini muatannya terpisah antara positif dan negatif. Positifnya di atas dan negatifnya di bawah. Jadi kan aku bilang nih, awan-awan ini tuh ketemu sama awan yang lain dan berkumpul. Nah, berkumpulnya mereka itu bisa mengakibatkan muatan negatif mereka bertambah atau bisa jadi sampai berlebih. Nah, kelebihan ini perlu dibuang agar mereka tetap stabil atau seimbang. Nah, pelepasan elektron negatif ini ke bawah, yang tadi ada di atas dan bawah itu, yang biasa kita lihat sebagai petir. Yang kedua, ada yang nanya nih, 5 cara terkena sambaran petir. Nah, 5 cara ini tuh, yang pertama, direct, langsung, serangan langsung, yang kayak orang berdiri terus ada petir langsung ke dia, itu direct, langsung gitu. Terus cara yang kedua, arus tanah. Arus tanah itu sebenarnya ada orang nih, dia berdiri di sekitar lapangan yang ada tanahnya gitu. Si petir ini tuh gambarnya tanah, tapi yang kena orangnya. Itu karena si arus listrik yang kena tanah itu merambat dan kena si orang yang tadi, yang kebetulan ada di sekitar wilayah tanah rambatan tadi. Nah, yang ketiga, kilatan samping. Kilatan samping atau side flash ini tuh terjadi karena adanya listrik yang memantul. Nah, listrik yang memantul ini tuh, misalnya nih, di sini ada pohon, ada orang nih di sini, kayak di sebelah pohonnya gitu. Petir ini nyambernya pohon, tapi orang ini ikut kena, soalnya kayak ada sambaran yang memantul gitu. Nah, kebetulan karena deket, jadi kena gitu. Yang keempat, melalui serangan dari benda konduktor atau seperti logam. Nah, kita sebenarnya udah merasa aman nih di rumah waktu ada petir-petir lewat gitu kan. Nah, tapi kita juga tetap bisa kena serangan petir kalau misalnya kebetulan si petir nyamber rumah, terus kita malah megang sesuatu yang konduktor gitu, yang kayak logam, kayak pintu, gagang pintu atau jendela gitu kan, terus kita kesetrum. Dan yang kelima, yang terakhir, ini tuh serangan pita atau streamer. Nah, serangan ini tuh terjadi ketika di atmosfer sekitar kita ini sedang bermuatan. Jadi memberikan alur atau jalur buat si petir atau si listrik dari petir ini tuh merambat dan kemungkinan bisa kena sama kita. Tuh. Pertanyaan ketiga. Berapa sih peluang kita selamat ketika terkena serangan petir atau sambaran petir, dan apa aja efek yang kita dapatkan? Nah, sebenarnya peluang kita selamat dari serangan petir ini 90%. Jadi ya pasti terdapat luka-luka berat, misal sih, tapi berat gitu si luka-luka ya. Contohnya nih, luka-lukanya tuh kayak ada hilang ingatan atau kerusakan saraf atau luka bakar gitu sampai sepanjang tubuh gitu. Kenapa bulu kita tuh
suka berdiri atau kayak merinding gitu kalau misalnya mau ada petir? Mari kita jawab. Jadi petir ini kan tadi yang aku bilang di awal, mereka tuh bermuatan kan, dan kita itu juga bermuatan. Nah, muatan kita kebetulan positif, jadi petir yang bermuatan negatif itu kayak saling tarik menarik sama kita, makanya ini tuh pada berdiri gitu ke atas. Mengapa masuk mobil bisa menghindari tersambar petir? Sebenarnya mobil kalian masih tetap bisa kesambar petir, cuman mobil itu didesain bahannya menyalurkan petir ke tanah, jadi yang kalian yang dalamnya nggak akan kena, kecuali kalian megang suatu benda logam yang ada di mobil itu. Nah, tapi ada catatan, kalau misalnya kalian lagi di mobil atau apa, kalian mending jalannya pelan-pelan, jangan cepet-cepet, soalnya aliran petir yang tadi aku bilang dari bahan mobilnya itu bisa mengakibatkan bannya pecah. Jadi lebih baik kalian pelan-pelan aja. Jadi kalau misalnya meletus gitu bannya, kalian masih bisa ngerem. Kenapa tidak dianjurkan untuk berlindung dari petir di dalam gua? Ini guys, jadi gua itu kebanyakan kayak sekitarnya itu isolator, jadi dia nggak menghantarkan listrik dengan baik. Sedangkan kita yang konduktornya yang bisa menghantarkan listrik dengan baik ini masuk nih ke gua. Nanti petir ini tuh kayak, oh dia ada si penghantar listrik nih gitu di dalam situ, yaudah kita sambar aja gitu. Jadi kita yang kesambar, sekitarnya enggak, soalnya dia ngantar listriknya nggak baik. Tapi karena kita mengantarkan listrik dengan baik, kita yang terkena dampaknya paling besar. Jadi tidak dianjurkan untuk berlindung di dalam gua. Mengapa diam di atas rolling mat bisa menghindari petir? Sebenarnya ini tuh lebih ke menghindari arus tanah yang terkena sambaran petir. Jadi rolling mat itu dia isolator, dia tidak menghantarkan listrik dengan baik karena bahannya itu tuh karet. Karet kan isolator, dia nggak bisa menghantarkan listrik dengan baik. Jadi kalau sih kita berdiri di situ, listriknya nggak akan merambat ke kita. Arus listrik yang tadi dari tanah itu ketutup sama rolling mat yang kita berdiri di atasnya tadi. Jadi dia nggak kena listrik, kitanya yang di atasnya juga nggak akan kena listrik. Kayak gitu. Tapi guys, kalau kalian berdiri di atas rolling mat di tengah-tengah lapang, kalian tetap bisa kesambar petir. Katanya bilang nih, kalau misalnya kita mengecilkan diri seperti jongkok atau tiarap kayak gitu bisa membuat kita terhindar dari tersambarnya petir. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu tuh bukan membuat kita tidak tersambar petir, tapi memperkecil kemungkinan kita untuk terkena sambaran petir. Karena petir ini menyambar atau memiliki kecenderungan menyambar benda-benda yang tinggi dan konduktor atau yang mengalirkan listrik dengan baik. Nah, jadi kalian bisa coba sih kalau misalnya udah dalam situasi kalian tidak bisa berlindung dimanapun, bisa kalian lakukan itu untuk memperkecil kemungkinan kalian terkena sambaran petir. Kak, berapa sih peluang setiap orang terkena sambaran petir selama hidupnya? Peluang ini sekitar 1:3000 menurut Ron Hall. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan 10 ini yang diberikan oleh Mbak Ryu Sensei. Pertanyaan ini berdasar pada salah satu video yang diberikan Mbak Ryu Sensei sebelumnya kepada saya. Nah, pertanyaan ini seperti berikut. Apa penyebab selamatnya orang setelah tersambar oleh petir secara langsung? Orang tersebut kemungkinan dapat selamat karena tentunya mukjizat dari Tuhan dan juga penanganan medis yang cepat dan tepat. Karena itu alhamdulillahnya orang tersebut sih bisa diselamatkan. Udah sekian Q&A yang kita lakukan di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya jika ada kesempatan ya. Bye.